Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kali ini kita akan komentari Cak Nun yang mengatakan bahwa ketika pandemi ini menggila, ketika angka positif menggila, ketika angka kematian karena corona menggila, dia mengatakan bahwa tidak apa-apa tidak pakai masker. Karena katanya corona ini cuma penyakit sawan. Seru bro. Mendengar berita ini saya cuma bisa tertawa. Saya yakin kalian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pun tertawa. Beliau ini seorang ulama bro, ulama kondang, ulama tenar. Kalau ngaku ulama ya harus pinter, biar para pendukungnya pinter. Kalau ulamanya bodoh ya pendukungnya jadi ikut bodoh. Orang-orang yang bodoh ini biasanya akan melakukan kezaliman, karena mereka ini otaknya nggak jalan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan pemerintah. Mereka cenderung melawan peraturan dan menyelesaikan suatu masalah dengan hawa nafsu, dengan kata lain gak pakai otak. Mikirnya pakai dengkul. Akhirnya omongannya ini ya merusak, berbau fitnah, menjerumuskan orang. Ulama kayak gini bahaya bro. Dia sudah tidak bisa membedakan mana tai ayam, mana bubur ayam. Gawat bro kalau ulama kayak gini. Padahal ulama itu kata Allah adalah pilihan Allah. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Paminhum dzalimun li nafsi. Tetapi ada di antara mereka setelah terpilih menjadi ulama malah menzolimi diri mereka sendiri yang berujung dengan menzolimi orang lain. Nah, Cak Nun ini termasuk ke dalam golongan kelompok ulama yang menzolimi diri sendiri, yang berujung kepada menzolimi orang lain, mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan. Bahaya bro. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Cak Nun ini akan memikul dosa yang nyata atas kesesatan yang sudah dia lakukan dan memikul dosa-dosa para pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jelas ya bu, jadi ulama itu gampang-gampang, susah-susah gampang. Kalau benar yang disampaikannya, maka akan disebut amal zariyah, amal yang tidak terputus. Kalau sesat dan menyesatkan yang disampaikannya, maka akan disebut dosa jariyah, dosa yang tak terputus. Mudah-mudahan beliau Cak Nun mendengar ceramah ini, karena kalau nggak bertobat, waduh bro, di akhirat nanti dia memikul dosanya sendiri dan memikul dosa dari orang-orang yang sudah tersesat. Dengan kata lain, Cak Nun ini akan mendapatkan dosa jariyah. Jadi kepada para ulama dimanapun kalian berada, berhati-hatilah bro, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi ulama itu tidak gampang. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, yang terpapar COVID itu sudah 3 jutaan, yang sembuh sekitar 2.400.000. Jadi ada selisih sekitar 600.000 rakyat Indonesia yang terpapar virus corona. Makanya rumah sakit pada penuh, oksigen pun langka, para perawat, para dokter banyak yang terpapar COVID juga. Untung pemerintah kita sigap, untung pemerintah kita cekatan, sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik.
meskipun di tengah cacian. Kasihan bro, pemerintah kita ini kasihan. Jadi para ulama tidak boleh ikut merusak suasana, ikut ngerecokin pemerintah. Fakta di lapangan itu sudah jelas, sudah nyata, gak bisa dibantah. 600.000 orang yang terpapar, itu jumlah yang sangat banyak. Yang meninggal sekarang sudah hampir 72.000, mau mencapai 100.000. Para petugas pemakaman kewalahan mas bro. Ribuan triliun dana sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk menangani COVID, juga untuk memberikan bansos kepada rakyat. Coba deh para ulama, kalau nggak bisa bantu jangan ngerecokin, kalau nggak bisa bantu jangan ngomporin. Apalagi sampai bilang bahwa virus corona ini cuma penyakit sawan atau flu biasa. Ini kan benar-benar gak punya akhlak, tidak meneladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sebagai ulama harus mendinginkan suasana, biar pemerintah bisa menangani COVID ini dengan sebaik-baiknya. Kita lawan musuh-musuh pemerintah yang memang selalu ngerecoki, bikin ribet. Apalagi katanya ntar besok 24 Juli akan ada demo. Ini sudah kurang ajar. Kelompok-kelompok oposisi-oposian sudah kurang ajar, keterlaluan. Bukannya ngebantu, malah ngerecokin. Mari sama-sama para ulama dimanapun kalian berada, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, kita dukung penuh pemerintah. Dan saya tekankan kepada Cak Nun agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jangan menjadi ulama-ulama yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tapi sudah tidak mampu melihat kebenaran. Punya telinga tetapi sudah tidak mampu mendengarkan kebenaran. Punya hati tapi sudah tidak mampu merasakan kebenaran. Kita ulama harus jadi orang-orang yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Yang mampu membaca peristiwa yang terjadi di siang dan malam, sehingga kita bisa cerdas, umat pun bisa cerdas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.